Hai kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Empon-Empon. Kali ini kita membahas tentang pergi sulit, bertahan sakit. Nah lo, repot kan? Oke. Ini saya memakai kartu tarot Akasa Record ya, ini baru datang. Kita akan coba seakurat apa nanti hasilnya, sebagus apa hasilnya ya. Ini kartu Akasa Record. Akasa itu apa sih? Akasa itu adalah sebuah tempat perpustakaan semesta yang menyimpan data semua manusia. Kalau orang bilang mungkin ada bahasanya Lauhul Mahfuz, nah itu Akasa Record ya. Hanya saja di sana itu tidak ada waktu maupun ruang, dimensi waktu maupun ruang itu tidak ada di sana. Tapi yang jelas ada banyak, itu kayak samudra kemungkinan ya. Jadi ada banyak sekali kemungkinan di sana. Data-data yang tersembunyi gitu, itu ada semuanya. Oke, kita akan mulai. Pergi sulit, bertahan sakit. Sekali lagi, ini adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua kamu. Terlebih ini adalah general reading ya. So, be wise and be smart sayangku ya. Dan yang makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Aku mau doa khusus buat kamu ya. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya di dalam hatimu diberikan kedamaian, kepada kamu diberikan ketenangan, kepada kamu diberikan kebeningan, sehingga setiap persoalan apapun yang saat ini kamu hadapi, kamu bisa menemukan solusi. Kamu bisa menemukan cahaya, sehingga kamu tahu kemana harus melangkah. Damai, damai, damai. Sadu, sadu, sadu. Terima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin ya, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, ini maaf saya agak pilek, jadi apa ya, suaranya sentrap-sentrup. Sentrap-sentrup itu, ya mudah-mudahan teman-teman tahu. Artinya apa? Sentrap, nah kayak gini, sentrup, sentrap, sentrup, sentrap, sentrup. Ada the sense of time. Ada the sense of time di sini. The Oracle of Delphi. Okay, I'm gonna take 5 ya. The Oracle of Delphi. Fated meeting, pertemuan karena takdir, memang takdir dipertemukan, memang harus bertemu. Di sini ada fated meeting. Oke. The Buddha prepares. Oke. Lalu di sini ada Will, Wisdom, and Mind reverse. Oke, let's see. Bottom of deck ada Loving Elementals. Oke. Pergi sulit, bertahan sakit ini berbicara tentang sebuah hubungan yang kamu terperangkap di dalamnya. Seolah-olah kamu nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Semuanya serba salah tingkah. Dan ini saya bisa melihat ini adalah sebuah hubungan yang sudah berlangsung cukup lama, ya. Sudah berlangsung cukup lama, dan di sini ada the sense of time. Perlu kamu ketahui bahwa kamu tidak lagi punya banyak waktu. Di sini ada the sense of time. Sudah senja gitu ya. Ada
di hourglass itu jam pasir, dan pasirnya sudah mulai habis. Kamu sudah mulai kehilangan waktu. Artinya jika kamu tidak segera pergi dari kondisi ini, kamu mulai akan kehilangan kesempatan-kesempatan. Dan tentu saja itu adalah kesempatan-kesempatan yang berharga dalam kehidupan kamu. Dan jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk pergi, maka kesempatan-kesempatan tersebut akan hilang. Six of Swords, the sense of time. Pasir waktu. Saya bisa melihat bahwa pertemuan saat ini, hubungan kamu dengan dia adalah sebuah hubungan yang memang fated meeting itu berbicara tentang karma. Entah ada hutang apa gitu di masa lalu, di kehidupan sebelumnya, sehingga kalian dipertemukan lagi namun di dalam sebuah karmic relationship. Karmic relationship itu artinya jika dalam jangka panjang hubungan ini akan sangat menyakitkan. Dan jika biasanya salah satu itu dia akan bersikap yang kayak nyedot energi dengan berbagai macam tingkah lakunya, nyedot energi. Nah, sementara pihak yang satunya, pihak yang disedot energinya, dia akan merasa lelah, draining emotion. Emosinya itu terasa kering, kayak terkuras habis-habisan gitu ya, sampai ya itu, makanya terus akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain, tidak memiliki daya, tidak memiliki kemampuan, dan ini ditunjukkan oleh will, wisdom, and mind dalam kondisi reverse. Kehendak, kebijaksanaan, dan pikiran itu dalam kondisi yang drain, kering, tidak memiliki daya, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki satu kekuatan untuk pergi dari situasi ini. Ya. Saya mungkin bisa melihat bahwa kamu adalah pihak yang dikuras emosinya habis-habisan, disedot habis-habisan gitu. Sehingga kamu tidak bisa pergi dari situasi ini ya. Tapi bertahan pun, dalam kondisi bertahan pun itu sangat sulit buat kamu. Kamu merasa tersiksa, tidak bahagia ya. Ini sangat menyedihkan sih ya, buat kalian yang berada dalam situasi atau dalam posisi seperti ini, karena seolah-olah kayak nggak punya hidup, kehidupan kamu ditentukan oleh dia, ya, ditentukan oleh dia yang menjadi pasangan kamu, and it's so sad gitu loh. Dan di sini ada the Oracle of Delphi. The Oracle of Delphi, sebetulnya kamu punya kamu punya satu kemampuan kok untuk mengubah semuanya ini. Ya. The Oracle of Delphi. Delphi itu sebetulnya adalah seorang priestess atau seorang priestess itu kayak pendeta wanita, pemuka agama wanita. Itu tapi sosok bukan sosok literal ya, bukan sosok literal gitu atau sosok harafiah. No. Ini lebih sosok kayak di dalam tarot. Istilahnya apa sih, archetypes atau sosok di mana kamu adalah seseorang yang sebetulnya memiliki kebijakan sendiri gitu loh. Kamu orang memiliki kebijakan sendiri, dan ini saya bisa melihat bahwa di depan kamu menemukan satu jalan pencerahan. Ini di sini dan the Buddha prepares ya. Buddha Siddhartha Gautama itu ketika dia belum mengemban misi sebagai seorang Buddha ya, dia dipersiapkan terlebih dahulu. Dia tadinya adalah seseorang pangeran yang kaya raya, kehidupannya begitu lengkap, begitu komplit ya. Tapi dia memilih samsara, ya. Dia memilih hidup di dalam penderitaan untuk mencapai satu pencerahan. Nah, begitu pula lah sebetulnya kamu. Situasi apapun yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupanmu, itu sebetulnya sedang mempersiapkan jiwa kamu, mempersiapkan pribadi kamu, mempersiapkan sosok kamu untuk menuju pencerahan. Buat apa sih pencerahan? Kamu akan dibukakan rahasia-rahasia semesta. Mungkin kamu merasa, buat apa fungsinya? One day you'll know gitu. Kamu ketika melangkah ke sana, kamu akan mengerti sendiri betapa indah dan betapa agungnya sebuah jalan spiritual. Saat ini mungkin kamu lebih memilih untuk, aku memilih ego aja, hidup dengan keinginanku.
Nah, ketika ego berperang, ya inilah yang terjadi. Kamu kehilangan kekuatan, kehilangan kebijaksanaan, kehilangan satu pikiran sehat, ya. Berada dalam sebuah situasi, berada dalam sebuah hubungan yang menyakitkan. Dan itu lama loh gitu loh, lama. Nggak bisa pergi. Nah itu kayak ibaratnya kalau misalnya bahasa saya sih, koyo uang ngemut silet. Itu maksudnya gini, silet tahu kan? Silet tahu kan? Silet tuh yang buat pisau cukur itu loh, ya. Silet. Nah itu bayangin, itu diemut atau dikulum di bibir. Dikeluarin nggak bisa, tapi kalau diemut itu berdarah. Nah seperti itulah kurang lebih kondisi kamu saat ini. Ya, dan ini sangat menyakitkan. Namun perlu disadari bahwa mengapa kamu dalam situasi atau hubungan seperti ini? Karena semesta ingin kamu belajar dan pasti ini memang ada satu karmik ya. Karmik, kamu menyelesaikan PR-nya. PR-nya seperti apa? Ya sudah dituntaskan saja. Dituntaskan artinya kamu menghadapi hubungan ini, menghadapi situasi ini dengan hati yang tenang. Suatu saat ketika kamu keluar dari kondisi ini, kamu akan menemukan jalan pencerahan. Dan waktunya nggak lama lagi. Keputusan ada di tangan kamu. Will, wisdom, and mind itu ada di tangan kamu. Karena waktunya nggak lama lagi. Jikalau kamu memang memilih untuk bertahan dalam hubungan seperti ini, kamu akan kehilangan banyak sekali kesempatan, the sense of time. Tapi ketika kamu memutuskan untuk kamu bangkit, saya bisa lihat kamu nggak punya kemampuan atau nggak punya kekuatan untuk itu. Tapi kamu bisa menumbuhkan dari dalam diri kamu. Nanti di akhir video saya akan healing ya. Akan bikin panduan healing atau audio healing bersama-sama ya, oke? Saya akan coba korek lagi. Saya akan coba korek lagi. Pergi sakit, bertahan sulit. Sungguh situasi yang sangat menyakitkan ya buat kamu semuanya. Oke. Sabar sebentar ya. Ini kartunya bentuknya sulit, susah. Jadi untuk shuffle pun ini lumayan. Extra effort. Forgiveness. Memaafkan. Memaafkan ini berbicara tentang memaafkan dia menjadi pasangan kamu dan memaafkan diri sendiri. Termasuk memaafkan kehidupan. Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, kenapa kok aku mengalami ini? Kenapa Tuhan? Nah itu seolah-olah seperti menyalahkan Tuhan. Kenapa kok aku seperti ini? Stop focusing your energy on past events. Berhentilah membuang-buang energi kamu dengan mengingat-ingat masa lalu karena waktu atau kehidupan itu terlalu berharga untuk disia-siakan. You create your reality by what you think, dream and imagine. Sesungguhnya realita itu kita ciptakan sendiri dengan pikiran kita, dengan apa yang kita bayangkan, apa yang kita visualisasikan ya. Jadi realita itu diciptakan oleh pikiran kita sendiri sebenarnya. So, kesayangan, maafkan diri kamu sendiri, temukan kekuatan dari dalam bahwa kamu adalah sebuah sosok yang powerful, ya, sosok yang mandiri, sosok yang bijak. Kamu bisa kok gitu. Maksudnya kebahagiaan kamu itu bukan tergantung kepada orang lain, tergantung pada diri kamu sendiri. Whatever it takes, okay? Saya akan ambil lagi dan nanti di terakhir kita akan meditasi bersama atau healing bersama ya. A message for you. I'm thinking of you in this very moment. Your love fills me with light. I love you. Dan tahukah kamu, ketika kamu keluar, memutuskan untuk pergi dari hubungan yang
menguras energi kamu. Ketika kamu berhasil keluar dari sini, di depan ini ada seseorang yang dialah jodoh sejati kamu. Dia yang sangat merindukan kamu, dia sedang menanti kamu, dia sedang menunggumu dengan penuh rindu. Dia pun sedang mencarimu. So, sekali lagi di sini ada sense of time, waktu tidak banyak, ya. Kalau misalnya waktu ini habis, batas waktunya habis, dan no more chance, ya. Kesempatannya hilang sudah. So, be wise, ya guys. Be wise and temukan kekuatan dari dalam diri untuk kamu bisa keluar dari situasi ini, oke? Kita akan mulai untuk healing ya. Di healing ini kita akan membangkitkan kekuatan yang ada di dalam diri kamu, menemukan kebahagiaan di dalam diri. Oke, kita akan mulai sebentar lagi. Silakan siap-siap, bisa ambil waktu di satu ruangan kosong yang bisa kunci pintu ya. Lalu tidak ada orang yang mengganggu ya. Silakan ambil posisi yang nyaman, boleh duduk, boleh juga duduk bersila, terserah. Lalu kemudian mulai pejamkan mata ya. Siapkan sehingga nanti tidak ada gangguan sama sekali atau tidak ada interupsi sama sekali dari luar. Oke, kita mulai ya. Oke, relax. Pejamkan mata. Tarik nafas. Tahan. Lalu hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Tarik nafas. Tahan. Lalu hembuskan melalui mulut. Tarik nafas. Tahan. Lalu hembuskan melalui mulut. Rasakan kepala rileks, rahang rileks, mata rileks, tubuh rileks, pundak rileks, badan rileks, punggung tegak, kaki rileks. Rasakan seluruh tubuh, tidak ada beban. Seluruh tubuh begitu rileks, santai, rileks. Lalu letakkan tangan kanan di depan cakra jantung, dada sebelah kiri. Oke. Lalu panggil namamu. Boleh nama kecil, boleh nama lengkap. Nama yang menjadi identitas kamu yang paling kamu sukai, kamu dipanggil seperti itu. Panggil namamu. Lalu tanyakan kepadanya, apa kabarmu? Maafkan aku, selama ini aku membebanimu dengan kepahitan, membebanimu dengan kekecewaan, membebanimu dengan harapan-harapan yang tidak teraih, membebanimu dengan kebencian, membebanimu dengan segala kesedihan. Maafkan aku, wahai diriku. Tarik nafas kembali. Rasakan kelegaan mulai muncul. Rasakan. Perhatikan nafas yang keluar dan masuk. Lalu, katakan kepada diri kamu sendiri, inner child kamu katakan bahwa aku bahagia. Aku bahagia. Aku berhak bahagia. Aku mampu bahagia. Aku layak untuk dicintai. Akulah cinta. All is well. Semua baik-baik saja.
semua baik-baik saja. Aku memanggil kekuatan di dalam diriku. Aku mengambil kebahagiaan di dalam diriku. Aku memanggil keutuhan diriku untuk keluar menjadi jati diriku sesungguhnya. Oke, relax. Relax. Oke. Perlahan-lahan silakan membuka mata. Mulai hari ini kamu adalah sosok pemberani. Kamu sosok yang berhak bahagia, ya apapun kondisi kamu. Mungkin kamu tidak bisa pergi dari situasi ini karena kamu takut. Karena terlalu banyak yang dipertaruhkan, namun satu hal bahwa kebahagiaan terletak di dalam diri yang eksternal tidak akan mengganggu kedamaian yang di dalam. Maknai peristiwa ini sebagai sebuah fase dalam perjalanan kehidupan kamu. Dan sebagai satu jalan pencerahan untuk kamu menuju diri kamu yang sejati. Oke? Jika readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar, dan buat kamu yang tidak memiliki budget, nyalakan loncengnya. Bunda sering banget live, jadi kamu bisa nanyain apa aja nanti pada saat Bunda live ya, oke? Bukan di WhatsApp nanyanya, tapi pada saat Bunda live, oke? Well, thank you kesayangan. Damai batinmu, damai jiwamu. I love you, bye-bye.